Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Saat ini Anda sedang menyaksikan program Landasan Iman, Sola Scriptura. Dan khususnya topik pembahasan kita akan berfokus pada penciptaan. Kita akan membuka Sola Scriptura, akan buka Alkitab, dan kita akan belajar tentang penciptaan. Kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus saat kita mempelajarinya. Allah sumber hikmat pengertian. Kami butuh tuntunan-Mu, khususnya kuasa Roh Kudus-Mu. Menuntun kami di kala lembaran kudus kami buka. Kami pelajari, diberikan pemahaman yang jelas, dan memperkuat akan kepercayaan kami kepadamu, bahwa Engkau adalah pencipta, pemelihara, dan penebus. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, landasan iman kita hanya pada Skriptura, pada firman-Nya. Dan firman ini memberikan penjelasan yang cukup terperinci tentang penciptaan. Catatan yang diberikan dalam Alkitab sangat sederhana tentang penciptaan. Dengan perintah Allah. Allah berfirman. Allah bersabda. Then God said. Pun terjadilah. Yang Allah firmankan, jadi. Ada kuasa. Kuasa yang hanya pada Allah menghasilkan dari yang tidak ada. Nah, kita lihat di dalam catatan Alkitab kita di dalam Kejadian 1 khususnya, ya. Bagaimana Allah bersabda, bagaimana Dia berfirman, pun jadi hari pertama. Jadilah terang, terang pun jadi. Hari kedua, ya, jadilah bentangan, cakrawala. Ayat di atas, ayat di bawah. Pun jadi. Hari yang ketiga, Allah pisahkan, Allah himpun yang berair. Kemudian Allah jadikan daratan dan lautan. Hari keempat, Allah mengisi langit ini, ya, dengan benda-benda penerang. Matahari menguasai siang, bulan, bintang menguasai malam. Hari yang kelima, bumi kita ini diisi dengan segala jenis makhluk hidup di air. Hari yang keenam, di dataran ini Allah mengisinya dengan binatang melata. Ini semua dengan firman Tuhan. Kemudian pada hari yang ke-6 pula lah, binatang-binatang besar berkaki 4 Allah ciptakan. Dan puncak penciptaan pada hari ke-6, yaitu mahkota ciptaan adalah manusia. Anda dan saya. Kita adalah puncak dari penciptaan yang paling mulia dari seluruh makhluk ciptaan. Firman Tuhan adalah firman yang punya kuasa menciptakan. Keluar dari bibir Allah. Kata yang terdapat, yang berulang-ulang, yang kami sampaikan tadi, saudara-saudara, adalah untuk menciptakan Allah berfirman. Berfirmanlah Allah. Mengenalkan perintah ilahi yang dinamis, yang bertanggung jawab atas peristiwa megah 6 hari penciptaan. Saudara dapat dalam Kejadian 1, ya, ayat 3, 6, 9, dan seterusnya. Luar biasa, saudara. Sesungguhnya alam semesta kita ini dijadikan oleh firman Allah. Kuasa penciptaan ada pada Allah. Nah, kita lihat sedikit tentang kisah penciptaan, ya. Hari-hari penciptaan itu sesungguhnya, saudaraku, kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab, menurut Alkitab, Allah menggunakan benar-benar 24 jam sehari. 24 jam secara harafiah, letter like, ya. 24 jam seperti saudara dan saya nikmati, ya. Dan kata hari yang 24 jam harafiah itu adalah ciri khas yang digunakan oleh orang pada zaman Perjanjian Lama,
oleh umat Allah ketika mereka mengukur waktu dengan ungkapan petang dan pagi. Ya, jadi hari mulai dari petang. Di dalam Imamah 23 itu saudara, kalau saudara boleh baca, dia menggunakan dari petang ke petang itu adalah satu hari. Jadi dengan menggunakan kata yang yom yang dipakai di dalam mengukur waktu, ya, dia menunjukkan kepada hari atau jam yang sifatnya harafiah. Hari yang harafiah dalam penciptaan. Dan ini ditegaskan di dalam Keluaran 20, kalau saudara baca tentang hukum keempat di dalam hukum Allah, Keluaran 20, dia mengatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja. 6 hari. Yang digunakan sama dengan yang di dalam buku Kejadian. Kata yang sama, hari yang mengandung 24 jam harafiah. Lalu hari yang ketujuh Allah berhenti, Allah berkati, dan Allah kuduskan. Bayangkan saudaraku, kalau kita bekerja satu hari yang di dalam konsep-konsep dunia, waduh, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, bekerja. Wah, sangat tepat firman Allah. Kita sudah pelajari tentang Allah, tentang firman, dan bila kita benar-benar berdasarkan firman Allah, maka sangat jelas dan sederhana Allah ciptakan dalam 6 hari, termasuk hari ketujuh sepekan, yang satu hari terdiri dari 24 jam harafiah. Allah itu pencipta, dan ciptaannya kita berikan waktu sedikit untuk mempelajari ini. Pribadi yang seperti apakah Allah itu? Apakah dia ciptakan dan dia biarkan? Oh tidak. Pribadi yang adalah pencipta, dia ciptakan dan dia pelihara. Catatan penciptaan menurut Alkitab dimulai dengan Allah. Sudah lihat di dalam Kejadian pasal 1 itu, pada mulanya Allah. Dan dia berpindah dari Allah kepada manusia. Ya. Secara tidak langsung dikatakan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi Allah menyiapkan lingkungan yang sempurna. Jadi saudaraku, bukan sembarangan. Dia tidak asal-asal, dia sudah punya desain blueprint yang sempurna. Lingkungan yang sempurna bagi manusia. Catatan Alkitab juga dalam penciptaan menyatakan bahwa ia membuat taman menjadi rumah. Rumah kediaman khusus untuk manusia diami. Lalu dia membuat sedemikian rupa sehingga manusia memiliki hubungan dengan Allah Sang Pencipta, antara Allah Sang Pencipta dengan manusia ciptaannya. Dia pelihara mereka, dia siapkan seluruh kebutuhan. Ya. Dan siapakah Allah yang terlibat dalam penciptaan? Catatan Alkitab sangat jelas. Ada oknum yang lebih dari satu. Di dalam pasal 1 ayat yang kedua ada roh Allah yang kita sudah pelajari dalam bab-bab sebelumnya, bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Kejadian 1 ayat 2, bahkan ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ya. Semua oknum kealahan terlibat di dalam penciptaan. Itu sebabnya dengan catatan Alkitab ini Yohanes percaya dan dia memberikan penegasan kembali bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Firman itu adalah Allah, dan Allah yang adalah firman itu menjadi manusia, dan dia menciptakan, ayat 1, 2 sampai 3. Tanpa dia, berarti berbicara tentang Yesus anak Allah, juga adalah apa? Pencipta. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh terlibat kealahan ini di dalam penciptaan. Apa kira-kira tujuan penciptaan? Mari kita ringkaskan. Yang pertama, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Di dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 5, saudara boleh baca. Catat saudara, Mazmur 19 ayat 1 dan seterusnya. Langit menceritakan apa? Kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi tujuan yang pertama, Allah menciptakan bumi ini adalah untuk apa? Menyatakan kemuliaan Allah. Dan kita patut memuliakan dia, sang pencipta. Tujuan yang kedua,
untuk memenuhi bumi. Allah bukan menjadikan planet ini kosong, sepi, tapi untuk didiami. Itu sebabnya dia ciptakan manusia, makhluk sosial. Kemudian, apa kata firman Tuhan? Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya bahwa Allah punya tujuan bahwa bumi ini akan diisi, tidak dibiarkan kosong dan sepi tanpa manusia. Sungguh mulia ya rancangan Allah dalam menciptakan planet bumi kita ini. Kita melangkah ke bagian berikut adalah makna. Pentingkah penciptaan itu? Kita akan belajar, saudaraku, beberapa hal. Apa makna dari penciptaan itu sendiri? Ada cukup banyak. Saya coba gunakan waktu yang singkat ini bersama saudara. Yang pertama, makna yang pertama adalah menghilangkan penyembahan berhala. Ini yang paling utama, saudaraku. Menghilangkan penyembahan berhala. Kita patut menyembah hanya Allah. Ya. Allah mampu mencipta, dan ini membedakan dia, sang pencipta, dari ciptaannya yang dibuat oleh manusia. Mazmur 96 ayat 5 itu apa, saudaraku? Ya, beda, kita diciptakan oleh Allah, bukan oleh berhala-berhala. Ya, dan janganlah kita menghormati hasil ciptaan lebih daripada Allah itu sendiri. Itu sebabnya makna yang kedua adalah itu adalah fondasi penting perbaktian kita yang benar. Perbaktian yang benar adalah berbakti menyembah Allah sang pencipta. Mazmur 95 ayat yang ke-6. Mari kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, menjadikan saudara dan saya. Jadi poin yang kedua apa? Fondasi perbaktian yang benar. Yang ketiga, ada Sabat. Sabat pada hari yang ke-7, sebuah peringatan penciptaan. Ingat Sabat, ingat pencipta, ingat saudara adalah makhluk ciptaan. Tidak ada Sabat, tidak tahu siapa pencipta, maka tidak tahu pula dari mana asal-usul saudara dan saya. Sabat hari ke-7 penting. Itu sebabnya Allah tempatkan hari ke-7 Sabat agar setiap pekan kita akan selalu apa? Ingat ada pencipta dan saya, saudara, adalah makhluk ciptaan. Yang keempat, di pekan penciptaan Allah melembagakan rumah tangga atau pernikahan. Ya, lembaga ilahi loh. Itu bukan ciptaan manusia. Allah lembagakan pernikahan di Taman Eden. Ya, pria lelaki tinggalkan orang tua menjadi satu. Nah, ini untuk menjadi satu persekutuan yang kudus antara kedua insan. Maknanya luar biasa, saudara. Sebabnya jangan kita sembarangkan apa? Pernikahan, karena itu Allah lembagakan sejak di pekan penciptaan. Yang kelima, landasan bagi harga diri yang sejati. Kita diciptakan dalam bentuk dan rupa Allah, gambar Allah, ya. Kita dijadikan dalam gambar Allah. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ayat yang ke-26. Harga diri kita, kita tidak bisa remehkan diri kita. Tidak boleh juga meremehkan orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah. Harga diri kita tinggi, kita dalam bentuk dan rupa Allah. Yang keenam, landasan sejati bagi apa? Bagi persekutuan, ya. Allah ciptakan kita punya arti yang dalam, tidak bisa memandang perbedaan seks, ras, pendidikan, kedudukan, ya. Semua dijadikan dalam gambar dan rupa Allah sama. Dan dengan konsep ini kita akan apa? Menghilangkan, membasmi jauh paham-paham seperti rasialisme, fanatisme, dan bentuk-bentuk diskriminasi. Maknanya sangat dalam bagi setiap orang yang percaya sebagai makhluk ciptaan akan menghargai satu dengan yang lain. Ada makna yang ketujuh adalah penata layanan pribadi. Ya. Allah menjadikan saudara dan saya sebagai penata layan. Tubuh ini milik Dia. Dia ciptakan. Maka kita harus mampu menjaga, mengurus tubuh kita, seluruh hidup kita ini harus dijaga dengan benar. Pikiran kita, kemampuan kita, karena ini hasil karya dari Sang Ilahi. Yang kedelapan, ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini poin yang penting yang seringkali kita lupakan. Ialah Tuhan berikan kita kuasa untuk seluruh kehidupan
yang ada di bumi, menguasai hewan-hewan, tetapi harus mempertanggungjawabkan kepada Allah sebagai pencipta. Yang kesembilan, Allah berikan kita kesempatan bekerja. Ya, martabat kerja kasar, ini pekerjaan. Itu apa saudaraku? Di dalam Kejadian saudara baca, sudah dapati semuanya. Ya, pasal yang kedua ayat 15, mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jadi ada tanggung jawab untuk mengurus, bukan merusak. Untuk memelihara, bukan untuk menghancurkan. Nah, manusia, hasil ciptaan manusia, ya, seringkali merusak lingkungan, merusak apa yang Allah telah berikan. Kita diberikan tanggung jawab, martabat kerja kasar dan kerja keras adalah untuk mengusahakan dan mengurus, memelihara hasil ciptaan Tuhan. Yang ke-10, harga atau nilai dari semesta ini. Baik dalam penciptaan hari pertama, kedua, sampai hari yang kelima Allah berkata baik, tetapi pada hari terakhir ke-6, sungguh amat baik. Luar biasa nilainya ya saudara, Kejadian 1 ayat yang ke-31. Yang terakhir, ada kedua terakhir saudaraku. Yang kedua terakhir, ada hukum di sana. Makna yang berikut adalah kesucian hukum Tuhan. Di tengah-tengah taman ada pohon yang Allah katakan apa? Jangan kamu makan. Bahwa pengetahuan baik dan jahat. Itu tandanya bahwa di taman itu ada hukum yang mengatur kebebasan kita, kebebasan yang terbatas. Allah mau kita jaga, Allah mau kita patuh, menurut, mendengar, dan melakukan apa yang Allah katakan jangan. Jadi ada nilai ketaatan kepada kesucian hukum Tuhan yang ditetapkan. Nah, manusia ini lebih condong untuk melanggar, untuk melawan. Allah mengatakan jangan, jangan. Itu tandanya hukum Allah itu benar dan kudus. Dan yang terakhir, kekudusan hidup adalah penting saudaraku. Kita milik Tuhan, kita perlu jaga hidup kita ini apa? Kudus. Nilai dari penciptaan, maknanya tinggi. Bahwa kita perlu menjaga hidup kita ini kudus. Hidup itu sendiri merupakan hidup yang diberikan oleh Allah. Kita harus menghormatinya. Kita memiliki tanggung jawab dan kita mempertanggungjawabkan itu kepada sang pemilik dengan memeliharanya dengan baik. Kemudian ada tugas yang dilanjutkan oleh Allah anak ketika dia di bumi. Dia sang pencipta sejak permulaan, tapi ketika dia menjadi manusia, dia adalah Kristus yang menjadi manusia dengan firman-Nya yang penuh kreatif. Kuasa yang sama tidak berubah. Ada seorang perwira datang untuk memohon agar hambanya bisa disembuhkan. Dan dia berkata kepada Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan apa? Sembuh. Di sini dia yakin ada kuasa pada Yesus. Dan benar. Ya, perkataan Yesus itu berkuasa, dan kuasa yang dia gunakan untuk menciptakan, yang memberikan nafas kepada Adam, dia juga yang memberikan nafas atau kehidupan kepada orang yang sudah mati. Tidak berubah. Dia memiliki kuasa kreatif yang tinggi. Dan firman kreatif yang tinggi itu pula lah, ya, dia itulah yang membuat gunung-gunung dengan bukit-bukit yang indah, makanan kepada hewan dia siapkan semua bagi saudara dan saya. Kuasa kreatif Tuhan itu luar biasa. Kita hargai ya pencipta kita. Dia tidak hanya punya kuasa kreatif dalam penciptaan, tapi juga dalam penebusan. Ya. Hubungan antara penciptaan dan penebusan, oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Kuasa yang sama dalam menciptakan, juga di dalam penebusan untuk menjadikan manusia baru kembali. Bisa menciptakan di dalam hidup kita hati yang baru. Dan saudaraku yang sedang menyaksikan ini, hanya karena dosa, Kristus harus turun ke dunia. Dan dia memberikan jalan kelepasan untuk kita bisa kembali. Penciptaan ada juga penciptaan kembali atau keselamatan. Memang di dalam penciptaan Allah hanya menggunakan 6 hari menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia menikmati penciptaannya. Dia menikmati hasil ciptaannya. Namun di dalam penciptaan kembali atau penebusan atau keselamatan, pemulihan manusia dari dosa,
membutuhkan ribuan tahun. Allah memberikan waktu yang cukup karena dia tidak mau seorang pun binasa. Dia mau seluruh makhluk ciptaannya itu bisa dipulihkan kembali, bisa diselamatkan. Itu sebabnya butuh waktu yang lama. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga 9, ya, orang mengatakan bahwa dia lalai, dia janji mau datang tapi belum. Kenapa begitu lama? Oh, Allah tidak lalai di dalam apa? Menepati janjinya. Tetapi dia sabar agar jangan seorang pun binasa, melainkan semua berbalik dan bertobat. Di dalam karya penciptaan di Taman Eden, Allah yang juga adalah Kristus mengucapkan firman kreatif. Jadi di Bethlehem firman itu menjadi manusia. Dia datang sebagai Adam kedua oleh karena dosa. Dia datang sebagai Adam kedua untuk memulihkan kembali, melakukan pemulihan kehidupan manusia, yaitu kembali kepada kehidupan sebelum jatuh di dalam dosa. Pada penciptaan hari Jumat terakhir, pekerjaannya selesai. Dia mengatakan, sudah selesai. Dan ketika dia melakukan pemulihan atau proses penyelamatan di kayu salib pada hari Jumat sore itu, dia mengatakan, sudah selesai. Jalan keselamatan diberikan kepada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, pelajaran tentang penciptaan tidak bisa lepas dari penyelamatan atau penebusan atau pemulihan. Oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa. Tangan Kristus yang sempurna, itulah yang pertama-tama memberikan hidup kepada manusia. Dan tangan Kristus pula lah yang sama yang ditikam, yang hancur remuk, memberikan hidup kekal kepada manusia. Karena itu, saudara dan saya perlu bersyukur. Kita diundang untuk menyembah Allah yang benar, Allah Sang Pencipta. Ada Sabat di sana untuk mengingatkan kita, pekan penciptaan, ada pencipta, saudara dan saya hasil ciptaan. Dan karena dosa, kita ditebus oleh Allah Sang Pencipta melalui Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pelajaran yang keenam, penciptaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kami belajar sedikit tentang penciptaan dan penciptaan kembali, yaitu penebusan melalui Yesus untuk mengubah manusia, menyiapkan manusia kembali melalui kematian Yesus di kayu palang. Terima kasih, kami adalah buah tangan Allah dalam rupa Allah. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menghormati Engkau, dan kami mau patuh pada Engkau Sang Pencipta, yang juga adalah Sang Penebus, Sang Penyelamat melalui Yesus. Kiranya pembahasan firman pada saat ini akan menyiapkan kami lebih baik untuk percaya akan firman Tuhan dan punya kerinduan untuk bertemu dengan Sang Pencipta, Pemelihara dan Penebus, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena kami telah berdoa hanya di dalam nama yang ajaib, nama Yesus Penyelamat kami. Amin.